menganalisa, memahami, merasakan ya setiap denyut, setiap kata, setiap diksi di novel ini. Memang banyak orang yang tidak percaya. Banyak orang, mohon maaf ya, masih banyak orang yang menganggap baca novel itu buat apa sih gitu. Mohon maaf ya, banyak orang itu melahkan aja dari cerita gitu. Sesungguhnya seperti dikatakan Bang Lestari, banyak sekali orang besar yang tumbuh karena dia dipicu oleh novel. Banyak sekali orang yang sukses itu gara-gara dipengaruhi bacaan. Saya kira kawan-kawan di sini generasi yang beruntung ya, generasi Indonesia. Seumuran Anda ada, seumuran anak SMP, SMA itu di luar itu ya kakak-kakak karuan sudah. Kalau sore lihat infotainment, agak malam lihat apa itu sinetron, karuan sinetron itu ya eksekutor agak lumayan ya, saya nonton juga soalnya gitu. Kita berpaling Cynthia soalnya gitu. Dan kawan-kawan punya banyak waktu yang sangat luang untuk bisa membaca dan memperkaya wacana ini. Kalau tidak, sayang sekali. Di novel ini saya tidak bisa cerita begitu detail karena baru pesan pertama saya baca. Biasanya novel saya baca bisa sampai 3 kali gitu. Karena saya tidak baca novel itu, kita belajar dari diksinya. Yang sangat berani dari beliau, tadi saya ungkapkan waktu kita ngopi. Jarang sekali penulis itu berani membuat pola-pola baru, membuat diksi baru. Kadang-kadang itu tidak agak sarkas, tidak agak keras. Contohnya di sini nyeker, dupe, bahasa-bahasa yang saya kira bukan berarti tidak diperhitungkan oleh penulis, tapi memang itu disengaja ya. Disengaja bahwa kita seringkali memang minder, pakai bahasa sendiri minder. Saya bertahun-tahun studi pemikiran barat itu minder pakai bahasa Jawa. Ya kayak bahasa Jawa dipikir dari pinter gitu kan. Nah tulis novel enggak, wah macam-macam itu enggak ada novel gitu kan. Dan beliau, kita beri kamus, beliau berani soal itu. Terus dari semua bab ini yang sangat berkesan bagi saya, tentunya saya boleh ya berkesan ya, boleh. Dari semua bab ini, kalau yang di awal ini, yang di sini ya, ini bab ini loh, bagaimana dia prolog bagaimana susahnya hidupnya, bayangkan dan ketika sakit dan bayangin orang lain yang tidak mampu. Yang terakhir itu impian membeli sepatu, nggak tahu di bab berapa ini. Mungkin jadikan hafal di sebelum terakhir di sepatu bekas. Ini menyentuh sekali bagi saya. Sesungguhnya semuanya menyentuh ya. Jadi kalau Anda baca ini, saya jamin ada agak geli-gelinya, ketawa-ketawa sendiri, sekaligus itu ya. Kadang-kadang kalau mau refleksi sosial kita jengkel, muak. Ini yang pengalaman saya. Kita muak melihat Indonesia susah terus, nggak selesai-selesai. Yang mudah-mudahan senyum dengan menjadi former presiden ya, kita dukung itu. Agak kampanye ini. Jadi yang di sepatu bekas ini yang luar biasa saya. Gimana dia mau nyari sepatu saja susahnya minta ampun. Ibunya nyandeng gitu kan, selalu dijanji ya nantilah kalau dia beli sepatu sama adiknya. Sampai dia mimpi minta sekolah di SMP di Magetan. Dia bayangin gimana jadinya kaki itu kalau jalan kaki 15 km untuk sekolah SMP di Magetan tanpa alas kaki. Akhirnya dia agak licin gitu oleh bapaknya. Dia mau masukkan ke pesantren Sabil Mutaki yang katanya masuk keluarga dan padahal. Jadi beliau ini salah satu santri yang sukses. Terus agak licin ya dia, Pak Dahlan licin bahwa dia mimpi bahwa Pak Kiai Mursyid ini ketemu dengan dia. Jadi awal-awalnya ketemu dengan Dahlan dan dia mau mengelabui bapaknya. Bapak saya kalau dengan Kiai yang paling tahlil. Padahal dia nggak mau dimasukin pesantren, dia bilang sekolah di SMP Magetan itu. Dia mau mengibuli bapaknya bahwa Kiai Mursyid itu nyuruh dia sekolah di mana saja boleh. Tapi dengan hati dia tidak mau mengecewakan orang tuanya, meskipun orang tuanya belum bisa memberikan sepatu, dia legowo mau masuk di Sanawiyah Takran ya, di pesantren Sabil Mutaki itu. Sampai singkat cerita dia beli sepatu. Dia diolok-olok oleh beberapa kawannya dan si penjual sepatu itu kalau mau sepatu seharga 7.000 nyari aja di jalanan. Siapa tahu ada orang yang mau buang sepatunya gitu. Soalnya duitnya 7.500. Anda bisa bayangkan
dalam kondisi sulit seorang dahlan tidak pernah menyerah dalam hidupnya. Saya kira ini jauh dari hidup Anda. Jauh kan? Sepatunya api-api gitu. Saya lihat kok ada yang mereknya keren itu, sendalnya Eger semua meskipun yang harga 40.000 gitu. Semuanya Eger ya, meskipun yang KW berapa tapi Eger gitu. Jadi ini kan sudah luar biasa. Apa yang mesti Anda teladani? Ya itu tadi. Dalam hidup yang berat dan riskan bisa. Ada tokoh yang sesungguhnya yang berangkat dari tradisi pesantren. Ada juga Mahfud MD. Ini dua orang yang aneh sebenarnya dalam riskan itu. Dalam riskan ini nggak pernah bayangin kalau dia ada di CEO-nya Jawa Pos. Dia pernah cerita, saya baca di berita, nggak pernah bayangin. Kok bisanya anak yang sekolah nggak pakai sepatu, mungkin sama dengan Bang Krisna bicara. Alhamdulillah sekarang beliau punya sepatu, saya lihat ada sepatunya itu. Agak-agak ya, agak-agak seterai sudah. Dan itu jadi orang yang betul-betul sukses. Dan kalau kita mau jujur dan sekali, takutnya dia orang macam itu orang yang langka untuk Indonesia. Mungkin 100 tahun baru akan kita temukan orang macam itu ya. Jadi itu bukan cerita. Jadi memang betul-betul beliau berangkat dari arus bawah, merangkak berjuang dengan air mata dan mau mengejar mimpinya. Saya kira ini yang perlu kawan-kawan teladani dan saya harap nggak rugi ya untuk membaca ini, nggak rugi untuk beli ini. Uang 50.000 kalau nggak Anda belikan buku akan menguap begitu saja. Dulu saya beli buku itu sampai rela berpuasa, makan sehari sekali, pakai garam dari sekolah dan baca buku. Saya kira kawan-kawan ini saja pengantar saya. Ini saja yang saya bagikan. Saya tidak bicara yang saya tahu teknis akan mengganggu gitu dalam diskusi kita yang kali ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih deh. Kemarin apanya? Saya yang ditawarkan oleh Tanya kemarin. sesuai sapaan akrabnya. Jika disebutkan bahwa menulis itu penting ya. Dan membaca adalah suatu kenikmatan ya. Betul lah. Mau Ya, mumpung kita masih muda, mari kita mengejar mimpi ya. Seperti ada meskipun miskin, tetapi dia punya cita-cita luhur, kemudian dibarengi dengan niat yang baik dan amal soleh tentunya, juga kerja keras dari semua pihak ya. Sedikit info, tadi sebelum diskusi saya buka internet, kebetulan saya buka YouTube, kemudian saya klik entry nama Daeng Krisna Wijaya, dan ternyata di sana banyak sekali ditemukan artefak-artefak. Ditemukan beliau ini adalah seorang penyair, di sana banyak beliau tampil dengan busana sastrawannya, memakai udeng-udeng entah apa namanya ya, udeng-udeng. Nanti mungkin beliau juga akan baca puisi untuk kita semuanya. Untuk pertanyaan mungkin ada yang mau bertanya, silakan kami beri kesempatan 3, 1, 2, 3 ya. Yang pertama ya Masnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, nama saya Umam. Ya, pertanyaan pertama akan saya berikan kepada pembicara yaitu Mas Krisna. Di sini yang saya tanyakan adalah bagaimana Anda menemukan dahlan dan kemudian yang Anda ingin angkat dari beliau, kisah suksesnya yang bukan hanya sekedar dari orang yang berekonomi rendah itu apa? Yang ingin selain itu yang Anda angkat itu apa? Seperti itu. Untuk yang kedua saya bertanya pada Gus Ros itu, seperti diterangkan bahwasannya beliau mempunyai 2 inspirator, yaitu yang pertama yaitu Kiai Syaifuddin dan Mahmud Wijaya tadi. Nah itu apa? 2 figur tersebut itu apa yang bisa Anda membuat Anda begitu wah terbuka-buka? Itu cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam ya, Pak Umam ya. Kemiskinan itu sebenarnya latar saja, tetapi yang ingin saya angkat sebenarnya adalah
Sebenarnya ini kewajiban pembaca, bukan sendiri. Kalau saya ceritakan nanti, saya ingin berbagi saja kepada pembaca bahwa di sepatu dahlan yang paling kita butuhkan dalam hidup ini sebenarnya adalah semangat. Selama kita masih bersemangat, segala yang mustahil bisa jadi mungkin untuk kita raih. Selama kita bersemangat, tetapi kalau kita tidak punya semangat, apapun di luar kita, sebesar apapun hubungan di luar kita, tanpa semangat kita tidak akan berhasil meraih apa-apa. Itu yang saya maksudkan lewat buku ini. Misalnya di dalam adegan pertandingan bola voli tingkat kabupaten antara MTS Tangerang melawan SMP Negeri 1 Magelang, itu mereka sudah di dalam tanda kutip dicurangi oleh panitia, misalnya yang melarang seluruh melarang anggota tim yang tidak pakai sepatu untuk ikut dalam final, gitu. Akan tetapi anak-anak Sanawiyah Tangerang ini kan mereka punya semangat kebersamaan luar biasa. Dikumpulkanlah satu demi satu duit dari seluruh santri, baik santri putra maupun santri putri, dikumpulkan uangnya, kemudian itu dipakai untuk membeli sepatu, dan sepatu itu kelak yang dipakai oleh dahlan di dalam novel ini. Semangatnya itu semangat kebersamaan. Sekarang ini bersyukurlah kita sebenarnya kalau kita dilingkupi, disimpai, dilingkari oleh teman-teman yang baik, karena persahabatan itu akan meringankan kita untuk meraih cita-cita. Persahabatan itu akan meringankan kita untuk meraih cita-cita. Ini teman-teman sekalian, yang besar di dalam pergaulan kita sekarang ini adalah kita seringkali mencurigai orang yang sebenarnya adalah sahabat kita sendiri, dan terlalu percaya pada pepatah seperti menggunting dalam lipatan pagar bukan tanaman, padahal di mana-mana pagar tidak punya gigi, tidak mungkin makan tanaman. Nah itu. Atau kita selalu ini, kamu ini kayak musuh dalam selimut. Loh, kita membayangkan teman kita seperti kutu, ya kan? Itu musuh dalam selimut gitu. Nah ini yang saya menceritakan lewat novel ini. Ada kekuatan semangat di dalamnya, ada kekuatan persahabatan di dalamnya, dan ada kekuatan doa. Setelah kita berusaha, kita menjalin network, jaringan. Setelah itu ada jaringan paling hebat yang perlu kita jalin adalah jaringan antara kita dengan dia. Dan itu mungkin untuk sementara Mas. Silakan Mas Gus Roy. Oke, apa yang membuat saya begitu tertarik pada dua orang tersebut ya? Kalau saya membayangkan jaringan saja, bayangkan kawan-kawan di sini. Kira-kira kalau Anda memang betul-betul menjadi pembaca yang baik gitu, pembaca yang baik, kira-kira mengidolakan tidak dengan penulisnya? Mengidolakan kan ya? Dan sudah selayaknya, dan tak kira wajib ya, wajib ain gitu, atau biar keren gitu, akan memaksa ya, wajib ain gitu ya. Anak-anak seperti teman-teman di sini itu idolanya sudah mulai dirubah. Idola itu pada penulis, idola itu pada pejuang, idola itu pada pahlawan. Orang kok idolanya yang macam-macam sekarang ini gitu loh. Rambutnya jegrak gitu loh, gak jelas gitu ya. Terus gonta ganti gitu. Ini kita harus idola. Kalau saya dulu, karena susah sekali ya, pembaca itu susah sekali. Tapi lumayan ya, pesantren Tebuireng dulu perpusnya cukup bagus bintang sekarang, mohon maaf ya. Mohon maaf ya, betul, mohon maaf. Jadi bacaan yang menginspirasi kawan-kawan itu banyak sekali pada zaman itu. Karena tinggalan Gus Dur luar biasa. Jadi Gus Dur itu konsepnya di sastra luar biasa. Maka saya juga pernah membahasnya, anak kecil ya, umur belasan tahun sudah bisa baca sastra. Saya menyukai Romakun karena memang gaya tulisnya luar biasa. Pertama, sama dengan Kiai Saifuddin Zuhri. Yang kedua, karena beliau itu patut menjadi teladan saya. Bukan berarti yang lain tidak ya. Itu saya kira alasan saya. Kalau sekarang kawan-kawan, ya mestinya punya idola seperti beliau ini gitu loh. Membaca